Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang terbaik dan juga di bulan yang terbaik. Tempat ini menjadi tempat yang terbaik dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Tempat ini menjadi tempat yang terbaik karena di tempat inilah kita melakukan ibadah-ibadah, kita melakukan tilawah, kita melakukan sholat berjamaah dan juga ibadah-ibadah yang lain, yang dimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menunjukkan bahwasannya kita ingin menyucikan diri kita dari dosa-dosa kita. Dan Allah, innallaha yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai, Allah suka terhadap orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Kemudian salawat serta salam kita berikan kepada Rasul kita, pada Nabi kita, Panglima perang kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliaulah yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga kita bisa bernafas dengan nafas Islam, dan itulah nikmat yang Allah paling tinggi yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Ustadz dan Ustazah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dalam bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah juga merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik dikarenakan di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik dikarenakan pada malam tersebut diturunkan Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi manusia yang terbaik, menjadi Rasul yang terbaik, memimpin para Rasul dikarenakan Rasulullah SAW menerima wahyu berupa Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik dikarenakan melalui perantaranya lah Al-Quran diturunkan. Akhlak Rasulullah SAW menjadi akhlak yang terbaik, bahkan sampai dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang paling mulia. Yang dimana akhlak Rasulullah menjadi akhlak yang paling mulia dikarenakan Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Karena akhlak Rasulullah SAW adalah ibarat Al-Quran yang sedang berjalan. Dan juga generasi terbaik, kata Rasulullah SAW, generasi terbaik adalah generasiku. Yang dimaksud adalah generasi para sahabat. Generasi para sahabat menjadi generasi yang terbaik dikarenakan generasi tersebut adalah yang paling dekat dengan Al-Quran. Kita mengenal ada sebuah riwayat, yaitu seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang ia menghabiskan waktu 4 tahun. Bahkan di riwayat yang lain, Ibnu Umar menghabiskan waktu sebanyak 8 tahun untuk menghafal surat Al-Baqarah. Jadi ada suatu tradisi di zaman para sahabat, Ustadz dan Ustazah sekalian, mereka hanya mau menghafal 10 ayat. Mereka tidak akan menambah hafalan tersebut sampai mereka benar dalam pengucapannya, tajwidnya, kemudian memahami isinya, dan kemudian juga mereka mengamalkan
isi kandungan dari ayat yang mereka hafal tersebut. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhu membutuhkan waktu sebanyak 4 tahun, bahkan di riwayat lain 8 tahun untuk menghafalkan surat Al-Baqarah, yaitu mereka ingin memastikan bahwasanya diri mereka sudah benar-benar menjalankan apa yang sudah diperintahkan dan dilarang di dalam surat Al-Baqarah tersebut. Dan kemudian juga kita dalam peristiwa lain, yang dimana peristiwa tersebut menunjukkan kedekatan antara Al-Quran dan generasi para sahabat, yaitu tentang persyariatan hukum khomer, yang dimana khomer ketika pada waktu zaman sahabat itu belum diharamkan seperti zaman sekarang. Maka Allah menurunkan suatu ayat, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Rasulullah SAW ditanya, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Para sahabat bertanya tentang khomer. Kemudian Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, kul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Sesungguhnya di dalam khomer tersebut terdapat banyak keburukan-keburukan dan hanya sedikit manfaat untuk manusia. Pada saat itu khomer belum diharamkan. Kemudian Allah menurunkan ayat yang kedua. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengetahui apa yang kalian baca ketika kalian salat. Jadi ayat yang kedua ini Allah melarang para sahabat ketika hendak mendekati waktu sholat, Allah melarang untuk meminum khamr. Karena kenapa? Karena kalau misalkan para sahabat sholat dalam keadaan mabuk, para sahabat nggak tahu apa yang mereka baca. Mereka tidak paham apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Sehingga setelah turun ayat tersebut, para sahabat pun mereka hanya meminum khamr setelah sholat isya. Kemudian di tahap yang ketiga, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Bahwasanya khamr itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Meminum-minum khamr itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Maka setelah ayat tersebut turun, maka pada saat tersebut sudah tetap hukum dari Allah bahwasannya khamr itu adalah haram, dan para sahabat pun langsung meninggalkan 100% minum khamr tersebut. Dan itu menunjukkan begitu dekatnya antara para sahabat dan juga korelasinya dengan Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Ustaz dan ustazah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhi'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat karena Al-Quran. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran, dan Allah menghinakan suatu kaum yang lain juga karena Al-Quran. Setelah tadi kita membahas orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi generasi terbaik, panglima terbaik, rasul terbaik, dan juga malaikat terbaik, sekarang sudah waktunya kita membahas orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran. Ustaz dan ustazah sekalian, suatu waktu Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aduannya tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surat ke-25, surat Al-Furqan ayat yang ke-30, yang dimana ayatnya berbunyi, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah SAW, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, umat Islam, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Mereka menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang mereka tidak acuhkan.
Bayangkan Ustadz dan Ustazah, kita semua adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu waktu Rasulullah mengadu kepada Allah, sesungguhnya kaumku, umat Muslim, mereka mengacuhkan Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, Ustadz dan Ustazah sekalian, kata mahjura di dalam ayat ini Imam Ibnu Al-Qayyim mendefinisikan menjadi dua hal. Definisi yang pertama, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu adalah orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah menyindir secara langsung di dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Mengapa kalian tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati-hati kalian telah tertutup dari kebaikan-kebaikan? Allah menyamakan orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an sama halnya dengan orang-orang yang hatinya sudah tertutup dari kebaikan-kebaikan, yang dimana Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Allah mengatakan orang-orang yang sudah tertutup hatinya dari kebaikan-kebaikan, orang-orang yang sudah tertutup pendengarannya dari kebaikan-kebaikan, dan juga orang-orang yang sudah tertutup penglihatannya dari kebaikan-kebaikan, walahum adzabun alim. Maka Allah memberikan sebuah janji, yaitu adalah sebuah azab yang sangat pedih. Allah seringkali menyindir umat muslim terutama secara langsung di dalam Al-Quran. Selain Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran, Allah juga mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sebuah ayat dari surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai waktunya kah untuk orang-orang yang beriman? Allah secara khusus menyebutkan orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk mengkhusyukkan diri mereka, untuk mengkhusyukkan hati-hati mereka li dzikrillah, dalam mengingat-mengingat Allah. Jadi Allah juga menyindir orang-orang mukmin yang masih jarang mengingat Allah, Ustadz dan Ustazah sekalian, yang masih abai terhadap Al-Quran, Ustadz dan Ustazah sekalian. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah menggunakan wala, la itu ada artinya adalah pasti, dan juga Allah menggunakan kalimat qad yang artinya benar-benar dan pasti, benar-benar aku sudah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk ditadaburi. Fahal mim muddakir. Maka kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi Ustadz dan Ustazah, definisi yang pertama, orang-orang yang disebut orang-orang yang meninggalkan Al-Quran mahjuro, itu adalah orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran dan juga orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Kemudian definisi yang kedua, Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, definisi kedua yang dimaksud dengan kata mahjuro adalah orang-orang yang tidak peduli halal dan haram, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan juga di dalam Al-Hadis, Sunnah Nabawi, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan dalil Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-20, surat Thaha ayat ke-125, yang dimana Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi Allah mengatakan waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang jauh dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan dua siksaan. Yang pertama adalah siksaan di dunia, kemudian yang kedua adalah siksaan di akhirat. Ayatnya melanjutkan fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siksaan di dunianya akan diberikan kepada orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yaitu adalah kehidupan yang sempit.
Ustadz dan ustazah sekalian, yang dimaksud kehidupan sempit bukan berarti ia dimiskinkan. Bisa jadi uangnya banyak, tapi uang tersebut, harta yang mereka miliki, kekayaan tersebut tidak memberikan ketenangan dan tidak memberikan kebahagiaan ke dalam kehidupan mereka, ustadz dan ustazah. Bisa jadi uangnya banyak, tapi anaknya sakit-sakitan. Bisa jadi uangnya banyak, tapi pasangannya selingkuh dengan orang lain. Bisa jadi uangnya banyak, tapi rumah tangganya tidak akur, ustadz dan ustazah sekalian. Makanya kita mungkin pernah mendengar, ustadz dan ustazah, ada seorang artis yang seringkali banyak acaranya muncul di televisi, muncul di acara televisi. Kemudian artis tersebut terjerat kasus narkoba, ustadz dan ustazah. Itulah yang dimaksud dengan Allah fa innalahu ma'isyatan dongka, akan disempitkan kehidupannya. Bahkan dikatakan juga akan disempitkan juga ketika di kuburannya nanti, ustadz dan ustazah sekalian. Itulah siksaan buat orang-orang yang jauh dari Al-Quran di dunia. Kemudian ada juga siksaannya ketika di hari kiamat. Dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan dikumpulkan orang-orang yang jauh dari Al-Quran ketika di dunia dalam keadaan buta ketika di hari kiamat, ustadz dan ustazah. Jadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, siksaan di akhiratnya, siksaan di hari kiamatnya, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Maka proteslah orang-orang ini. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal ketika di dunia aku bisa melihat ya Allah. Allah mengatakan, Allah membalas pertanyaan tersebut, Allah menjawab pertanyaan tersebut. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah sudah datang peringatan-peringatan terhadap kalian, sudah datang ayat-ayat Allah terhadap kalian, sudah datang hadis-hadis Nabi terhadap kalian, tapi kalian meninggalkan peringatan-peringatan tersebut. Kalian menolak peringatan-peringatan tersebut. Kalian melupakan peringatan-peringatan tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kamilah yang akan melupakan kalian semua. Jadi Allah akan melupakan orang-orang yang jauh dari Al-Quran ini. Allah akan melupakan di hari kiamat, yang dimana ketika di hari kiamat kita hanya punya satu permintaan, yaitu kita menginginkan kita berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya Allah melupakan kita di hari tersebut karena kita melupakan peringatan-peringatan yang sudah diberikan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya mengambil yang bukan haknya itu haram, tapi tetap dilakukan. Orang-orang tersebut juga mengetahui bahwasannya sholat itu adalah suatu hal yang wajib, tapi mereka tidak melakukan. Dan itulah yang menyebabkan mereka akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Makanya ada ustadz dan ustazah sekalian, Allah akan menghinakan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi penolong kita, akan menjadi pemberi syafaat kita di hari kiamat, tapi juga bisa menjadi bumerang untuk kita yang akan mencelakakan kita dan membinasakan kita di hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz dan ustazah sekalian, makanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Al-Quran, maka ketika di alam kubur nanti akan datang Al-Quran dalam bentuk makhluk yang sangat bersih, yang dimana jika kita melihatnya memberikan ketenangan di dalam kuburan kita. Tapi sebaliknya, untuk orang-orang yang jauh dari Al-Quran, Al-Quran akan datang sebagai seorang makhluk, sebagai suatu makhluk yang tidak enak untuk dilihat, yang baunya tidak enak, dan itulah yang akan menemani kita hingga hari pembalasan, ustadz dan ustazah sekalian. Makanya ustadz dan ustazah sekalian, mumpung kita berada di bulan Ramadan, Syahrul Quran, yang dimana bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, maka sama-sama kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, sehingga ketika sudah berlalu bulan Ramadan, kita masih mempunyai hubungan yang erat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Ramadan, tapi jadilah kunu rabbaniyin, jadilah kita hamba-hamba Allah yang tetap membaca Al-Quran apapun bulannya, ustadz dan ustazah sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ustadz dan ustazah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.